kepada dosen pengampu ASC Profesor Dr. Haji Taufik Rahman MM. Dengan hormat, saya akan langsung saja mempersembahkan hasil dari presentasi saya. Lahirnya kepemimpinan. Pemimpin adalah seorang yang memiliki kemampuan memimpin, artinya memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain. Kepemimpinan adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka mempengaruhi orang-orang agar mau bekerja sama mencapai suatu tujuan yang diinginkan bersama. Ciri pemimpin. Ciri kepemimpinan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pendidikan umum yang luas. Yang kedua, kemampuan berkembang secara mental. Tiga, ingin tahu. Keempat, kemampuan analitis. Kelima, memiliki daya ingat kuat. Keenam, kapabilitas integratif. Ketujuh, keterampilan komunikasi. Tiga, teori yang membahas timbulnya kepemimpinan. Yang pertama, teori genetis. Pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Leaders are born and not made. Teori sosial yang kedua merupakan kebalikan dari teori genetis, yaitu bahwa setiap orang diberikan pendidikan dan pengalaman yang cukup. Yang ketiga, teori ekologis, bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila pada waktu lahirnya ia memiliki bakat kepemimpinan. Lalu B, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam mempengaruhi orang lain. Pola perilaku bisa dipengaruhi beberapa faktor seperti nilai-nilai asumsi, persepsi, harapan, dan sikap yang ada dalam diri pemimpin. Lanjut, kontinum kepemimpinan. Teori kontinum tentang gaya kepemimpinan merupakan teori klasik yang diperkenalkan Robert dan Warren Schmidt mengacu pada dua bidang pengaruh yang ekstrim. Yang pertama, pengaruh penggunaan kewenangan oleh pemimpin. Kedua, pengaruh kebebasan dari bawahan. Teori X dan Y. Teori klasik tentang perilaku pemimpin yang dipengaruhi oleh asumsinya terhadap bawahan. Lalu ada gaya otokritas. Mercury is the smallest planet of them all. Lalu gaya demokratis. Lalu kepemimpinan situasional. Lalu ada sifat kepemimpinan. Pengertian sifat kepemimpinan adalah keadaan kodrat, perangai, ciri, dan watak seseorang yang tampak dan dimiliki lebih banyak seseorang secara berlebihan dari orang lain. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh Zahra. Yang berNIM 11 20 10 6 15. Di sini saya akan membahas bab 45, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja K3. Nah, ada arti dan pentingnya K3. Secara filosofi, K3 adalah konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja pada khususnya dan setiap insan pada umumnya. Secara teknis, K3 adalah upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja atau perusahaan dalam keadaan selamat dan sehat.
Di sini ada tujuan K3. Yang pertama ini memberikan jaminan rasa aman dan nyaman bagi pegawai. Yang kedua yaitu menciptakan masyarakat dan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan sejahtera. Dan yang ketiga yaitu ikut berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan prinsip membangun wawasan lingkungan. Nah, di sini juga ada manfaat pelaksanaan K3 dalam perusahaan. Yang pertama dapat memacu produktivitas kerja pegawai. Ya, yang kedua ini peningkatan efisien atau produktivitas perusahaan. Berikutnya mengefektivitas pengembangan dan pembinaan SDM. Nah, yang keempat ini meningkatkan daya saing produk perusahaan. Nah, yang B ini metode pendekatan K3 dapat ditempuh untuk menanggulangi kecelakaan, yaitu yang pertama ini peraturan perundangan, yang kedua undangan, yang ketiga standarisasi, yang keempat inspeksi, yang kelima riset teknis, medis, psikologis, dan lain-lain. Yang C, manajemen K3. Ada dua, konsep manajemen K3 dan unsur manajemen K3. Nah, kalau konsep manajemen K3 ini yaitu atas dasar diperlukan langkah pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan terhadap kecelakaan kerja, bahkan kebakaran, peledakan, dan pencemaran, yaitu seperti perbuatan berbahaya, kondisi berbahaya, dan kelemahan sistem manajemen. Nah, kalau misalnya yang unsur manajemen K3 ini yang terdiri atas manusia, material, atau bahan, seperti mesin dan peralatan, dana, dan metode secara garis besar telah disinggung. Sesuai prinsip penyelesaian kecelakaan yang dianut, maka unsur manajemen dapat berupa sumber bahaya apabila tidak memenuhi persyaratan yang diterapkan. Nah, selanjutnya ini ada fungsi manajemen K3. Apa sih fungsi manajemen K3 ini? Yaitu manajemen K3 merupakan penerapan dan teknik manajemen secara umum, maka dalam mengarahkan dan mengendalikan sekelompok orang yang tergabung dalam bentuk kerjasama untuk mencapai tujuan dan sasaran ketiga, seperti pemimpin atau manajer. Yang melaksanakan manajer yaitu perencanaan, pengorganisasian, pergerakan atau pelaksanaan dan pengawasan. Nah, berikutnya ini ada peraturan keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan peraturan perundangan yang ditetapkan, syarat keselamatan kerja yang pertama yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan. Nah, yang kedua mencegah, mengurangi, memadamkan, dan yang ketiga mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Yang keempat memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran, kejadian lain berbahaya. Nah, yang kelima ini memberi pertolongan pada kecelakaan. Baik, terima kasih. Saya izin mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Salsabila yang berNIM 11 20 10 6 15 dengan teman saya yang bernama M. Adi Fajrian yang berNIM 11 20 10 7 6 9. Di sini kami akan membahas bab 44 tentang konflik dalam perusahaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai pandangan tentang konflik. Konflik diartikan sebagai pertentangan atau perselisihan. Seringkali konflik dinilai negatif dan merugikan, padahal konflik adalah bagian proses sosial yang wajar dan tak mungkin dihindari. Contohnya seperti masalah komunikasi atau masalah pribadi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Adi Fazrian. Ya, menjelaskan tentang metode penanggulangan konflik. Dua pendekatan yang dapat digunakan memecahkan konflik. Di antaranya, pertama, pendekatan konvensional, pendekatan pembelajaran yang dilakukan dengan mengkombinasikan bermacam-macam metode pembelajaran. Lalu, kedua, pendekatan konsensual merujuk pada pendekatan atau metode yang didasarkan pada pencarian persetujuan atau kesepakatan bersama dalam mencapai tujuan tertentu. Terima kasih. Sekian dari kami presentasi.